Oke, ini sekarang saya mau bersihkan ya dengan fason gratin ya, yang sudah saya pembukaan tadi. Nah, sekarang prosesnya nih ya. Prosesnya ini ya, terus terang, bukan terus terang ya, memang saya begini, tidak ada editing, tidak ada pemotongan, apa adanya. Begitu saya record langsung saya upload ya. Jadi kalau misalkan goyang-goyang atau tidak profesional ya harap dimaklum, karena cleaning ya, cleaning pembersihan itu kalau diedit itu ini kalau menurut saya ya, kalau teman-teman di sana diedit ya silakan, tapi kalau saya tidak, karena kalau diedit itu kurang realita gitu loh maksud saya. Jadi ini mending apa adanya gitu loh, supaya teman-teman itu benar-benar tidak sanksi atau tidak berpikir negatif ya, supaya pasti gitu loh, oh ternyata benar gitu loh. Dan selama ini terima kasih atas respon, atas pertanyaan dan segala share-nya. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, untuk kasus lemari bekas seperti ini, saya akan bersihkan dengan fason gratin. Kenapa? Karena fason gratin ini paling serbaguna dan dia soft organik. Untuk stainless, aluminium, logam, granit, tel, keramik itu bisa semua. Dan yang paling penting, cleaning yang benar itu tidak merusak medianya atau bendanya. Kalau bendanya rusak ya ngapain dibersihkan, mending diganti ya kan, seperti itu. Oke, sebentar ya, ini saya mau masukin ke botol spray supaya mudah untuk disemprot-semprotkan. Sebentar. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena saya sendiri kadang-kadang kelihatan kadang enggak, tapi ini saya apa adanya, tidak ada manipulasi apa-apa ya. Ini saya buka dulu. Zaman sekarang teman-teman sudah pada pinter, jadi kalau ada editan atau video yang benar atau yang real pasti tahulah membedakannya. Nah, dimasukkan ke botol spray seperti ini. Tujuannya apa? Supaya gampang untuk sela-selanya. Atau boleh sebenarnya kalau mau disiram-siramkan pakai kuas dulu boleh, tapi paling efektif sih dimasukkan ke spray seperti ini. Ya, ini udah saya masukkan ya, sama cairannya merah ya, tidak ada diganti nanti seperti ini. Aduh, hal seperti itu saya tidak pernah melakukan manipulasi seperti itu atau penipuan seperti itu. Oke, setelah itu kita mulai dari yang paling kelihatan di tengah-tengah dulu ya. Nah, untuk keramik-keramik kotor seperti ini ya, dan juga list-list seperti ini ya, seperti ini ya, semprotkan dulu. Tuh, saya sendiri ini goyang-goyang tapi nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman paham caranya aja, paham. Nah, semprotkan seperti ini. Sebaiknya nyemprotnya dari atas, karena cairannya pasti akan turun ke bawah ya. Ini colokan sudah saya matiin, jadi nggak nyetrum.
sorry lagi batuk saya. Nah, untuk yang hitam-hitam seperti ini, list-list hitam nih, ini lemak daki atau biasanya bekas-bekas solasi. Tapi kalau bekas-bekas solasi, sebaiknya solasinya dicopot dulu ya. Jadi tinggal sisa lemnya, itu akan lebih mudah dibersihkan. Cukup ya. Nah, setelah disemprotkan seperti ini, teman-teman jangan langsung digosok. Tunggu obatnya bekerja kurang lebih 1 menit. Ya, 1 menit cukup kok, 1 menit. Ya, 1 menit cukup. Ini tidak saya potong, nanti dipikir diedit. Saya biarkan kurang lebih 1 menit. Oke, kurang lebih cukup lah 1 menit. Nah, untuk alat toolnya, alat gosoknya, tetap saya menggunakan serabut seperti ini. Ini bukan endos ya, serabut seperti ini ya. Kalau nggak ada seperti ini ya boleh cuci piring, tapi yang serabutnya ini. Jangan sponnya ya. Selalu saya bilang kalau sponnya nanti obatnya malah keserap. Yang hijaunya tok ini loh, hijaunya tok. Kalau nggak ada yang merah, hijau, kuning, banyak kok keluaran dari produsen ini ya. Karena ini bukan endos ya, produsen ini banyak. Oke, akan saya gosok. Sebentar. Ini biar enak posisi ini tak tegne sik lah. Tak atur sik iki. Terima kasih untuk teman-teman di Aceh kemarin konsultasi dan hasilnya luar biasa, granitnya tidak rusak. Ya, ini langsung gosok ya, karena sudah kurang 1 menit. Nih. Tuh. Digosok. Gosoknya paling bagus jangan diputar ya. Bisa begini, bisa kanan kiri atau naik turun, vertikal atau horizontal ya. Tuh ya, ini saya pegangin aja biar tuh ya teman-teman. Aduh, kalau dipegangi malah goyang-goyang, takutnya teman-teman pusing lihatnya. Pokoknya seperti itu ya, tadi sudah terbukti. Ini saya bersihkan dulu. Karena ketika Anda coba pasti hasilnya sama. Maka dari itu saya tidak pernah mengedit atau manipulasi pembohongan publik. Saya tidak pernah, saya anti seperti itu.
Nah, kita nyari duit yang halal-halal aja ya, biar rezekinya tidak dimakan musibah. Ini saya fokus ke keramiknya dulu, karena lemari ini lemari lama, jadi dia masih pakai keramik. Ini keramik kamar mandi kalau nggak salah ya. Sebelah sini. Sebentar ya teman-teman, agak susah, yang penting teman-teman tahulah maksud saya. Sebentar, saya tak gosok sebelah sini. Jadi caranya sama ya teman-teman, tinggal disemprot, diamkan, gosok pakai serabut, udah seperti itu aja, gampang. Dan cara ini sangat tidak berbahaya, gratin ya. Gratin tidak berbahaya, bila terkena tangan tidak berbahaya, tapi tetap ya, bila mana tangan sensitif harus pakai sarung tangan. Tapi secara umum tangan-tangan yang tidak sensitif tidak berbahaya, tidak panas, tidak menyebabkan luka bakar, jadi sangat aman sekali. Oke, keramiknya sudah. Nah, sekarang untuk posisi yang nyelip-nyelip ini loh. Ini agak sebentar. Cek. Iki ini tak tekuke sik lah ben gampang. Nah, ini loh. Nah, ini kalau dideketin kan kotor nih. Bercak-bercak spot putih-putih. Nah, ini gunakan spons seperti ini. Ya, biar dia mudah masuknya. Kalau yang tadi yang hijau tadi terlalu besar sehingga susah. Oke, cukup. Sekarang yang ini tuh, yang tadi kuning saya lupa ngefokusnya. Sebentar, ini mesti di ya tuh. Ya, bersih. Nih. Sorry. Nih. Terus nah ini menguning nih, lemak, daging, debu, minyak tuh ya, simple sekali, hanya sekali semprot. Mungkin untuk noda yang sangat membandel terlalu lama ya bisa diulang 2 kali. Yang jelas intinya gratin itu tidak akan merusak media atau benda yang dibersihkan ya, seperti itu. Nah, saya langsung fokus saja yang noda-noda berat yang bagian sini. Aduh, kok blur ya. Ini bekas solasi. Jadi lem-lem daripada solasi atau lakban itu rontok, copot ya dengan gratin. Tentunya solasinya dicopot dulu, hingga tersisa lem bekas solasinya. Oke, cukup. Ini tinggal setelah dibersihkan seperti ini, jangan lupa teman-teman harus dibilas supaya kotorannya
tidak nempel lagi, tapi ikut ke bawah air, dan setelah itu dikeringkan. Oke, sekarang saya akan bilas menggunakan air. Sebentar, kanebiku mengdi lagi. Kasih aja kanebo, jangan diguyur ya, takutnya ini kan nanti air kemana-mana. Dengan kanebo yang basah dulu, jangan diperes. Ini kanebo basah, tidak saya peres. Mohon maaf ya teman-teman kalau pusing lihatnya, tapi yang penting teman-teman mengerti aja cara pakainya aja. Dan nanti hasilnya teman-teman juga akan lihat. Oke, setelah dengan kanebo yang basah tadi, sekarang saya akan peras kanebonya untuk mengeringkannya. Nah, dikeringkan seperti ini. Sebentar, ini tak taruh aja kali ya, kalau tak pegang malah goyang-goyang, teman-teman pusing lihatnya. Karena ini cleaning itu tidak boleh diedit. Wah, hanya sekejap sekilas langsung bersih. Nah, seperti itu sepertinya kok mustahil, karena prosesnya itu tidak dilihatkan. Tapi kalau saya tidak mau, biarpun videonya apa adanya, tapi prosesnya, caranya benar-benar saya tunjukkan ke teman-teman semua. Oke, sudah kering. Karena kanebo itu keringnya tidak 100%. Untuk lebih membuktikan lagi, mempersingkat waktu, saya gunakan tisu. Kalau tisu kan langsung nyerap air ya teman-teman. Ini contohnya yang paling gampang. Tadi di sini jelas banget ya kotorannya. Ini ya, tuh. Saya tisu. Tisu ini juga tisu, mungkin nggak usah semuanya ya, tapi yang penting pasti hasilnya sama teman-teman. Kalau nggak sama silahkan konsultasi ke saya, hasilnya pasti sama, supaya mempersingkat waktu aja. Ini yang saya tisu hanya area sini supaya lebih cepat durasinya aja. Oke, bentar, ini tak kecilin dulu pegangannya tuh, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat. Iya ya, ngelihat ini mengkilap banget loh tuh, tapi ini bayangnya tuh karena mantul. Oke, berarti caranya aduh piye yo caranya ini, sebentar. Caranya ini dikasih blade-nya kok nggak mau ya, karena suhu terlalu tinggi. Ya udah gini aja.
padahal ini bagus banget. Nah, gini aja deh. Tuh ya, bener-bener keramiknya baru lagi tuh, mengkilap tuh. Ya. Sebentar, kalau enggak saya ambil HP satunya dah, biar maksimal, biar puas untuk ngeblit aja. Sebentar. Dek, apa ya? Cepetan sini dong, bawa HP. Cepat. Bawa HP, beli. Tolong, bentar. Bentar ya, teman-teman. Saya panggil orang rumah untuk nyenterin ini loh, untuk apa? Pakai blade. Kalau nggak gini mantul, nggak kelihatan. Biar hasilnya tuh teman-teman langsung puas gitu maksud saya. Hidupin blade-nya. Ini teman-teman di YouTuber kita biar tahu hasilnya. Blade apa sih? Blade ini biar nyenter tuh. Sebentar, saya pegang aja. Ini ya, teman-teman. Tuh. Tuh. Ya. Sama sekali dia tidak kusam, ya. Benar-benar ini kalau ada keramik seperti ini, ya. Keramik mudah seperti ini dijejerin, ya. Sama persis, saya jamin 100%. Karena kenapa? Karena keramik yang dapur ini, bekas ini, tidak pernah kena bahan kimia yang mengandung HCl atau bahan kimia dibersihkan dengan yang dikuas-kuas itu. Biasanya kalau sudah kena bahan kimia yang dikuas-kuas itu atau yang mengandung HCl, lapisannya ini akan kusam. Nah, ini karena tidak pernah, hanya dilap-lap biasa, makanya hasilnya benar-benar maksimal. Ya. Tuh, teman-teman bisa ngeliat ya, agak susah tempatnya ini nih. Ya. Dia bener-bener, pokoknya teman coba sendirilah, ya. Coba sendiri. Ini bener-bener bagus banget. Ya. Tuh. Stainlessnya, listnya, bersihnya itu bukan bersih putih ya. Ada beberapa customer itu customer tanya saya dari YouTube, Pak, saya bersihin dengan bahan kimia lain kok bersih sih, bersih, tapi kok aluminiumnya jadi putih. Nah, saya tahu putih itu kenapa, karena memakai bahan kimia yang keras, yang tidak cocok. Tapi kalau gratin ini benar-benar warna aslinya, tidak bercak atau tidak putih, ya seperti aslinya beli baru itu loh, ya seperti itu. Nah, kalau dari jauh mungkin kelihatan. Nah, tadi salah, dari jauh malah kelihatan tuh ya, pantulan cahayanya masih ada tuh. Kalau ini kering loh ya, ini kering ya. Kalau basah itu menipu. Ini kering, sudah kering, sudah saya kanebo, bahkan sudah saya lap dengan tisu kering. Tuh, ya. Tuh. Kering. Seperti itu. Ya, paham ya? Apalagi dari samping kalau ngelihat, tuh, tidak ada yang kusam. Semuanya mengkilap. Tuh. Dan kalau diraba pasti halus. Kalau keramik sudah kena bahan kimia keras, ya, bahan kimia keras ya, saya tidak pernah menjelekkan produk orang. Saya hanya tahu bahan bakunya, yang bahan baku yang keras itu saya tahu. Itu biasanya akan kusam kalau dari samping, dan diraba biasanya kasar. Nah, kalau keramik atau granitel seperti itu sudah pasti rusak, harus diganti, tidak ada obatnya lagi. Makanya teman-teman hati-hati sekali ya. Saya rekomendasikan Fason karena Fason selama ini
menurut saya yang sudah terbaik di Indonesia. Itu ya. Oke, kinclong ya, sampai bersinar kemana-mana. Oke, ini sudah terlalu panjang, 25 menit. Nanti saya akan sambung lagi mengenai, tapi ini sih yang dalam-dalam sih sama ya, pasti sama kok hasilnya dengan aluminium ini sama ya, jadi nggak perlu diulang ya. Sebaiknya saya akan cari konten yang lain. Yang jelas ini cuma bahannya keramik, aluminium, kaca bisa menggunakan AESA powder, bisa juga dengan gratin kalau noda ringan ya. Udah seperti itu aja. Di YouTube berikutnya saya sudah YouTube yang lalu saya sudah upload mengenai kaca, bahkan kaca mobil tidak baret sama sekali. Oke, sekian. Selamat mencoba fason benar-benar bersih.